Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Syahreza Rahman dengan NIM 1121081113 bersama teman sekelompok saya yaitu Saskia Salsabila dan Zahratul Laila. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul aspek masyarakatan dalam Islam. Tapi sebelum itu, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih terdahulu atas perhatian yang diberikan oleh Bapak Hasani Ahmad Said MA untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zahratul Laila. Kepada Zahratul Laila dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi masyarakat dalam Islam dan perhatian Islam terhadap penciptaan kesejahteraan masyarakat. Jadi, menurut Muhammad Qutb, bahwa masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang segala sesuatunya bertitik tolak ukur dari Islam dan tunduk pada sistematika Islam. Berangkat dari hal tersebut, maka suatu masyarakat yang tidak diliputi oleh suasana Islam, corak Islam, bobot Islam, prinsip Islam, syariat, dan aturan Islam, serta berakhlak Islam, bukan termasuk masyarakat Islam. Dalam pandangan Muhammad Qutb, bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang berbeda dengan masyarakat lain. Letak perbedaannya yaitu peraturan-peraturannya yang khusus, undang-undangnya yang Qur'ani, anggota-anggotanya yang berakidah, satu, yaitu akidah Islamiyah, dan berkiblat satu. Lalu apa sih perhatian Islam terhadap penciptaan kesejahteraan masyarakat? Jadi terdapat 3 indikator. Indikator pertama, untuk kesejahteraan dalam ketergantungan penuh manusia kepada Allah. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental. Hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Indikator kedua adalah terpenuhinya kebutuhan konsumsi. Statement tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya atau hanya untuk menghilangkan rasa lapar dan tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal. Terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah. Indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut akan kejahatan kriminalitas yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas terjadi di tengah masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupan. Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa. Lalu penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Syahreza Rahman. Kepada Syahreza, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait cita-cita Islam tentang masyarakat yang ideal dan berbagai upaya tentang pembentukan masyarakat Islam. Cita-cita Islam tentang masyarakat yang ideal itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, umatun wahidah. Umatun wahidatan adalah umat yang satu dalam segi kemanusiaan, dan umatun wahidatan itu merupakan kesatuan dalam akidah, kira-kira tauhid. Serta keempat kaidah umatan wahidatan yaitu tauhid, ukhuwah, musawah, dan amal. Yang kedua ada umatan wasota. Umatan wasota adalah umat yang bersikap, berpikiran atau berperilaku modernisasi, adil, profesionalitas antara kepentingan material dan spiritual, ketuhanan, kemanusiaan, masalah dan masa depan, akal dan wahyu, individu dan kelompok, serta orientasi duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga ada khairu ummah. Realisasi khairu ummah merupakan kondisi seluruh masyarakat dapat hidup bersama-sama dan saling berdampingan tanpa ada saling tuding-menuding dan tuduh-menuduh. Lalu khairu ummah juga memiliki sifat atau karakter yang mencintai profesi atau mencintai ilmu. Lalu ada berbagai upaya tentang pembentukan masyarakat Islam. Menurut Kunto Wijoyo, ada 3 upaya atau gerakan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang ideal. Pertama, ada gerakan humanisasi, yaitu upaya untuk memanusiakan manusia. Ini tercermin dari gerakan Amar Ma'ruf untuk memerintahkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat.
gerakan liberalisasi, yaitu gerakan yang membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kejahatan, kemunkaran. Yang ketiga ada gerakan transendasi, yakni upaya untuk menegakkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT, melalui ibadah yang kita dilakukan, mulai memelihara kesempurnaan sebagai insan yang kamil. Manusia tidak bisa lepas dari melaksanakan kewajiban agama yang telah diperintahkan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saskia Salsabila. Kepada Saskia Salsabila dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi Islam dalam membangun masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin, berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, serta berbagai pendapat para sosiolog Islam. Jika berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dibagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama, dalam kehidupan pribadi. Dalam kehidupan pribadi ini dibagi kembali menjadi 4 bidang, yaitu yang pertama, dalam bidang akidah atau tauhid. Setiap muslim wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber dari seluruh kegiatan hidup. Yang kedua, dalam bidang akhlak. Muslim dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam mempraktekkan kepribadian akhlak mulia sehingga menjadi uswah hasanah. Yang ketiga, dalam kehidupan ibadah. Dalam beribadah, seorang muslim dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa dan hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutakin. Yang keempat, dalam muamalah duniawiyah. Memandang dan menyikapi kehidupan duniawi secara aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, kepribadian Islami dalam keluarga. Kewajiban muslim untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, atau dikenal dengan keluarga sakinah. Untuk itu dituntut keteladanan uswah hasanah dalam mempraktikkan kepribadian Islami, yakni tertanamnya kebaikan dan mengasihi, menghormati hak hidup, saling menghargai, dan menghormati antar anggota keluarga. Yang ketiga, kepribadian Islami dalam kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan anggota tetangga maupun anggota masyarakat lainnya. Masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik sesama muslim maupun dengan non-muslim dalam hubungan ketetanggaan. Jika menurut berbagai pendapat para sosiolog Islam dibagi menjadi 3 jenis, yakni 1. Personality, yang berarti kepribadian itu sendiri, dan ilmu yang bahasnya disebut dengan The Sociology of Personality. Yang kedua, karakter, yaitu watak atau perangai, sedangkan ilmu yang bahasnya disebut dengan The Sociology of Character atau Karakterology. Ketiga, type, sedangkan ilmu yang bahasnya disebut typology. Membahas kepribadian tentu merupakan sesuatu yang menarik karena berbicara dengan aspek luas tentang karakter manusia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yakni Syahreza. Saya persilahkan. Jadi yang dapat kelompok kami simpulkan yaitu kedatangan Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya, selain mengembalikan bangsa yang terpecah pada persaudaraan Islam, juga mengembalikan kepercayaan yang keliru kepada kepercayaan yang tunggal, lurus, suci, benar gitu. Makna umat Wasata adalah umat moderat. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memiliki hak ke kiri atau ke kanan. Hal itu mengantarkan manusia yang harus berperilaku adil. Khair ummah juga adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah berintegritas, keimanan, komitmen, kontribusi positif kepada kemanusiaan serta universal dan loyalitas pada kebenaran melalui aksi amar ma'ruf nahi munkar. Untuk memperoleh akhlak yang mulia, kita harus mengetahui realitas diri manusia sebagai makhluk terdiri dari unsur-unsur jasmani dan rohani. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.